mari kita pelajari bersama-sama. Ini salah satu franchise juga, tapi ini unik teman-teman ya. Nah, sebelum ngobrolin kalau McD mungkin Anda sudah kenal, hafal, tahu bagaimana besarnya McD, tapi kalau Prudential bisa jadi Anda baru dengar ya. Prudential ini apa? Prudential ini iklan ini tak apa sikat gigi, bukan ya. Prudential ini kecantikan ya, bukan. Tapi bisnis tidak melihat produknya teman-teman, tapi bisnis melihat dalamnya, melihat sistem. Produk urusan terakhir. Nah, Prudential, saya jelasin 12, 1, 2, 3, 4, 10 ya, 10 poin aja. Yang pertama adalah Prudential ini adalah perusahaan internasional, ya. Berdirinya sejak tahun 1848, berarti teman-teman usianya sampai hari ini 172 tahun. Anda boleh berpikir sendiri, Anda boleh melihat sendiri sebuah perusahaan yang kalau sampai 100 sampai hampir 200 tahun dia bertahan, saya yakin dia bukan perusahaan kecil, dia bukan perusahaan yang yang asal-asalan gitu ya. Ini pasti perusahaan yang sangat bagus. Karena saya melihat di sekitar saya, kalau Anda lewat di jalan ya, ada sebuah perusahaan, 2 tahun lagi sudah berganti, awalnya merah, jadi biru, jadi hijau, pemiliknya juga berbeda, orang-orangnya juga berbeda. Itu bukan ganti kontrak, tapi karena perusahaan bangkrut, ganti baru, bangkrut, ganti baru. Tapi saya melihat Prudential ini unik gitu teman-teman ya, fenomenal juga gitu ya. Perusahaan internasional sejak tahun 1848. Kalau 172 tahun, berarti orang tua saya usia 65 tahun, berarti orang tua saya belum lahir, Prudential sudah ada. Antara orang tua dengan kakek saya, itu selisihnya sekitar 40 tahun, berarti orang kakek saya itu usianya 105 tahun. Mbak Buyut. Ada bocor ya? Halo? Enggak enak, Pak. Oke, lanjut ya. Orang kakek saya itu usianya 105 tahun. Berarti sebelum kakek saya lahir, Prudential sudah ada. Dan sampai hari ini ada. Pertanyaannya, perjalanan sejauh itu, apakah menurut teman-teman tidak ada tantangan, tidak ada angin, tidak ada topan, badai, dan macam-macam? Pasti ada. Tapi karena mungkin perusahaannya itu sangat bagus, mampu ya, sehingga bisa menanggulangi semua tantangan tersebut, teman-teman. Gak mudah, bisa sampai 172 tahun usianya, teman-teman. Dan sampai hari ini ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sistemnya proven ini terbukti. Sistemnya terbukti. Artinya sistemnya terbukti, sudah banyak. Di Indonesia masih 25 tahun ya. Anda nanti bisa melihat beberapa bukti-bukti para pelaku bisnisnya, itu sudah terbukti sukses dengan sistemnya. Kalau mereka tidak punya sistem, nggak mungkin ada di seluruh dunia. Berarti sistemnya yang bagus, sehingga cabangnya bisa ke seluruh dunia. Termasuk track record, terus corporate image. Jadi nanti teman-teman akan melihat bagaimana branding sebuah perusahaan ini. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri, setelah kenal nanti baru tahu gitu ya. Yang keempat adalah marketable product. Jadi produknya marketable berarti. Mau dijual di India, laku. Mau dijual di Asia juga laku. Dijual di Malaysia laku. Di Malaysia teman-teman, sebagai bocoran informasi, sudah usianya 90 tahun perusahaan ini ada di Malaysia. Di Jepang 70 tahun. Berarti produk ini mau dijual dimanapun belahan dunia, itu laku teman-teman. Kalau nggak laku kan udah tutup dari dulu. Dan tidak akan bisa menyebar ke seluruh dunia. Itu pertanyaannya teman-teman. Marketable product. Nah ini datanya teman-teman bisa lihat karena sudah zamannya teknologi sekarang, teman-teman bisa melihat sendiri di internet. Tinggal googling aja. Marketable product.
Nah, di Indonesia teman-teman, ini masih 25 tahun usianya. Dengan populasi masyarakat yang sangat besar, berarti ini kesempatan yang sangat besar untuk memasarkan produk ini, teman-teman. Ya, mungkin karena ini adalah kayak hamburger ya, ketika dipasarkan di Indonesia, mungkin rasanya ngapain saya makan sawi daging yang seperti itu, terus ketebalannya seperti itu. Mungkin awalnya seperti itu gitu. Oh ya, sorry, 26 tahun, sorry ya. Tapi hari ini burger menjadi konsumsinya anak-anak kita gitu ya. Awalnya aja mungkin ditolak, tapi lama-kelamaan sudah ikut menjadi budaya. Mungkin ada banyak hal, bukan cuma hanya burger ya. Banyak hal, makanan, mungkin kuliner dan macam-macamnya yang awalnya aneh ya, tapi lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Sama halnya dengan handphone kita gitu. Dulu orang nggak mau pakai handphone, tapi sekarang seluruh dunia itu sudah pakai handphone. Hari ini kita bisa ketemu dengan handphone gitu. Nggak bisa nolak, teman. Marketable produk. Jadi produk yang sangat mudah dipasarkan. Terus ada bisnis support juga. Ini pasti bisnis karena punya banyak cabang. Ini pasti bisnis. Makanya ada bisnis support. Terus yang keempat ada training class free. Ini yang menarik teman-teman. Jadi training kelasnya free. Terus monitoring coachingnya free. Ya. Terus sudah ada izin dari OJK. Sudah bersertifikasi halal dari MUI dan DPS. DPS ini Dewan Pengawas Syariah. Konsepnya ada konsep akad syariah. Berarti ada dakwah muamalahnya nanti. Terus prudential ya help people. Jadi membantu orang. Jadi bisnis yang membantu orang cuman. Berarti misinya adalah misi-misi kemanusiaan, teman-teman. Nanti teman-teman, oh produknya gini tak, kan gitu kan. Terus yang terakhir adalah bisnis karir path. Bagi pelaku, bagi orang yang mau membeli franchise ini, ya, maka ada karir bisnisnya gitu. Terus yang terakhir, dan bisa diwariskan, teman-teman. Jadi ketika bisnis Anda bekerja sama, berpartner dengan Prudential nantinya, dan mati gitu ya, maka anak-anak kita sebagai pewaris bisnis tersebut. Jadi anak kita bisa langsung punya bisnis teman-teman ya nanti, karena bisa diwariskan. Itu 10 kelebihan yang bisa saya utarakan ke teman-teman. Nanti bisa dipelajari sendiri detailnya ya. Lanjut. Terus kalau tadi kendala franchise apa kan gitu kan. Nah, di sini saya tuliskan lagi kendala franchise Prudential apa gitu. Modal. Ternyata enggak, teman-teman. Kalau McDonald tadi, Anda harus siap 14,5 miliar, dan McDonald itu usianya tidak setua Prudential, tapi harganya 14,5 miliar. Prudential tidak perlu Anda mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mendapatkan lisensi untuk menjual produk-produknya Prudential. Tidak keluar biaya. Kalau Anda mau jualan McDonald, donatnya McD, ayamnya McD, terus minumannya McD, nggak asal Anda langsung jualan, nggak bisa. Anda harus bayar 14,5 miliar dulu baru boleh. Tapi di Prudential, Anda nggak perlu keluar duit sepeser pun. Jadi Anda sudah bisa menjual produknya Prudential. Berarti sudah tidak ada kendala untuk modal. Yang kedua, resiko. Resiko berarti karena nggak ada modal, berarti nggak ada resiko. Mau buka cabang sebanyak apapun, itu nanti nggak perlu pakai biaya. Berarti resikonya nggak perlu keluar biaya. Terus yang terakhir adalah keterbatasan tadi. Nah, di sini tidak ada batasan zona. Anda mau buka bisnis ini di sebelah Anda, di sebelah teman Anda dan sahabat Anda, di kampus, di ini, itu tidak ada batasan zona. Itu kelebihan dari yang tadi menjadi kendala sebuah franchise. Prudential mengobati kita dengan mengobati kita dengan kelebihan-kelebihannya. Ya, oke. Nah, terus dengan potensi omset dan keuntungan yang sama. Nah, Prudential ini potensi omset dan keuntungannya sama teman-teman dengan McD. Yakin
Anda memilih mengeluarkan waktu, tenaga, dan uang Anda 14,5 miliar untuk membeli lisensinya McD. Padahal dengan Prudential, dengan potensi yang sama, omset yang sama, keuntungan yang sama, Anda tidak perlu mengeluarkan modal sepeser pun. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya duit 14,5 miliar, nggak apa-apa sih beli McD aja ya. Nggak usah dengan Prudential ya, dengan Prudential. Oke. Terus kita mari berhitung. Ada 3 sumber income yang ada di bisnis Prudential. Yang pertama adalah selling income. Sama McD juga ada selling income, ketika jualan Anda laku baru Anda dapat duit. Itu selling income namanya. Jadi pendapatan dari hasil penjualan. Yang kedua adalah business income. Business income ketika Anda sudah mulai buka cabang. Maka dari cabang-cabang Anda akan mendapatkan yang namanya business income 33%. Yang terakhir adalah royalty income. Royalty income itu lebih mandiri cabangnya, Anda tinggal tidur, Anda akan mendapatkan royalty income selamanya sebesar 10%. Jadi ada 3 sumber income ketika Anda menjalankan bisnis di Prudential. Nah, yang pertama adalah saya jelasin selling income. Selling income gimana simulasinya? Selling income ini sering kita sebut adalah commission. Commission itu adalah komisi ya. Nah, komisi di bisnis kami ya, di bisnis kita ya, di Prudential, komisinya tidak sekali teman-teman, tapi setiap bulan selama 5 tahun. Jadi ketika Anda hari ini membeli franchise McD, ketika Anda bisa berhasil menjual 1 bungkus ayam, maka Anda untung sekali dari 1 bungkus itu. Kalau besok mau untung lagi, berarti besok jualan lagi. Kalau lusa mau untung, ya lusa jualan lagi. Terus seperti itu. Nah, di Prudential ini berbeda, teman-teman. Ketika Anda berhasil menjual 1 produknya, maka Anda akan dibayar setiap bulan selama 5 tahun. Nah, ini ada bonus juga, namanya bonus produksi, diakumulasi selama setahun. Anda omsetnya berapa, maka Anda masih mendapatkan bonus 12%. Itu bonusnya juga selama 2 tahun, bonusnya tidak setahun ya, bonusnya 2 tahun. Tahun pertama 12%, tahun kedua 13,5%. Jadi total teman-teman, di tahun pertama Anda punya keuntungan 42%, tahun kedua keuntungan 43,5%, tahun ketiga, keempat, kelima masing-masing 5%. Itu di selling income. Jadi kalau kita sebut adalah active income. Ketika kita bekerja, kita dapat duit. Ini selling income-nya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan business income. Jadi kalau tadi ini McD dan buka cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punya 8 cabang. Nah, dari setiap penjualan cabang-cabang ini, maka si franchisor ini akan mendapatkan 33% dari setiap cabang. Ini yang dimaksud dengan business income. Penghasilan yang diperoleh dari penjualan outlet cabang. Secara persentase dapatnya 33%, lebih kecil dari selling income. Yes, lebih kecil dari selling income. Kalau selling income tadi 30% ya. Tidak terbatas dengan faktor kali. Anda mau buka cabang berapapun, karena di sini nggak pakai modal, Anda buka cabang 10, 20, 30, nggak ada masalah ya. Setiap cabang, dari omsetnya Anda mendapatkan 33% business income. Terus yang terakhir adalah transisi untuk menuju di titik terakhir adalah passive income. Namanya passive, jadi income yang bisa mengalir ke dompet Anda meskipun Anda tidur. Itu yang dimaksud dengan passive income. Yang terakhir adalah royalty income. Jadi outlet cabang yang sudah mandiri dan terus berkembang. Jadi Anda sudah nggak perlu ngontrol, nggak perlu untuk monitoring, nggak perlu cabangnya sudah jalan sendiri ya. Cabang-cabang Anda sudah mandiri dan terus berkembang. Itu namanya royalty income. Nah, hotel cabang bisa multiplikasi dengan sendirinya, passive income dan sudah bisa diwariskan. Ya. Nah, ini potensi selama 5 tahun teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah memutuskan untuk untuk belajar bisnis bersama Prudential dan membangun sistem bisnis di Prudential, sebenarnya ini perjalanan simpelnya kita
di 5 tahun pertama teman-teman ya. Jadi ini ada selling pribadi 200 juta atau 11 case, dan ini karirnya ya, karirnya. Maka di tahun pertama teman-teman akan menerima kurang lebih 90 juta. Kalau ikut simple roadmap-nya, jadi nanti ada kelasnya ya, bagaimana kita di jalur yang benar. Jadi ada di jalur yang benar. Banyak agen-agen orang-orang yang gabung di Prudential tapi tidak mengikuti jalurnya, sehingga tidak bisa diprediksi berapa income yang dia dapatkan. Tapi kalau teman-teman niat sungguhan dan mau ikuti jalurnya, maka roadmap-nya seperti ini. Jadi sama halnya dengan kita mau ke Jakarta, maka kami yang akan memberikan petanya gitu loh. Nanti nyampe Blega seperti apa, terus nyampe Surabaya kita makan di mana, dan seterusnya. Itu seperti peta gitu ya, seperti peta. Jadi teman-teman kalau mau ikut petanya ya ini nantinya. Jadi di tahun pertama itu akan ini rupiahnya yang bawah ya, 90 juta, di tahun kedua 126 juta, tahun ketiga 360 juta, tahun keempat 1 miliar, dan tahun kelima 3,2 miliar yang akan didapat, dan uang yang akan didapatkan oleh teman-teman. Ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh McDonald ketika dia presentasi kepada orang yang mau beli franchise-nya. Orang nggak mungkin beli franchise-nya seharga 14,5 miliar kalau tidak ada simple roadmap-nya. Nah, saya mau ngeluarin 14,5 miliar ini, saya dapat apa nanti di tahun pertama? Balik modalnya kapan? Nah, itu tugasnya seorang McDonald untuk menjelaskan kepada orang-orang yang mau membeli franchise-nya. Hari ini saya menjelaskan di Prudential, menjelaskan ke teman-teman simple roadmap-nya seperti ini. Di tahun pertama Anda akan mendapat, nanti saya belajar, training, melakukan sesuatu yang harus dilakukan, lalu saya dapat apa? Ya ini yang akan didapat teman-teman ketika teman-teman ikut roadmap-nya. Tahun pertama 90 juta, tahun kedua 126 juta, dan seterusnya. Jadi potensi selama 5 tahun yang akan teman-teman dapatkan ya sebesar 5 miliar. Itu per outlet. Bagaimana kalau teman-teman punya buka 2 outlet nantinya, buka 3 outlet, dan seterusnya. Oke. Nah, jika harga investasi satu outlet cabang di Prudential itu 0 rupiah, namun bisa memberikan return total senilai 5 miliar, kira-kira teman-teman mau buka outlet berapa banyak? Mau buka cabang berapa banyak dengan bisnis ini? Nah, untuk bagaimana buka cabang, terus apa yang harus dilakukan agar punya banyak outlet, nanti belajar di kelas di kelas bisnisnya. Nanti ada kelas bisnis khusus untuk belajar tentang ini ya. Ya, semoga bisa banyak outlet Pak. Ya, memang tujuan bisnis seperti itu. Nggak usah mikirin sistem, nggak usah mikirin apa-apa, udah. Anda tugasnya simple gitu kan ya. Oke. Nah, mari kita merenung teman-teman. Jadi sama halnya dengan tadi, karena ini bisnis itu tentang sebuah kebermanfaatan. Misalkan hari ini saya bisa menjual satu polis program keuangan dari Prudential, dan bukan 1 juta, anggaplah 100.000. Maka berarti saya sudah berhasil mengedukasi 1 orang, ya kan? Nah, karena ini adalah sebuah konsep perencanaan keuangan, di situ tadi ada santunan meninggal. Jika asumsi klaim per hari itu 4.000 nasabah gitu, artinya sudah ada 4.000 saudara yang tertolong secara finansial yang kita tidak kenal antara satu dan lain. Nah, kita ngobrolin tentang apa sih perencanaan keuangan itu? Itu ngobrolin tentang sakit, tua, dan meninggal. Ngobrolin sesuatu yang pasti. Orang pasti sakit, orang pasti tua, dan orang pasti meninggal. Nah, tugas kita apa? Tugas kita bukan ngurusin orang sakit, orang tua, dan meninggal, enggak. Tugas kita agar ketika sakit finansialnya tidak terganggu, agar ketika tua dia punya finansial yang sehat. Jadi jangan sampai tua tapi kere sehingga cucunya nggak mau deket-deket karena kakek neneknya kere ya. Jadi kita menjadikan orang-orang itu di masa tuanya lebih baik. Program Peru Cinta itu kan tadi sebenarnya kan untuk masa pensiunnya juga, teman-teman. Terus yang ketiga adalah
meninggal. Jangan sampai orang yang ditinggalkan tidak punya penghasilan, kan gitu kan ya. Jadi 3 siklus kehidupan manusia ini yang program kita ini hanya berbicara tentang 3 siklus kehidupan ini. Karena ini ada hubungannya dengan finansial mereka, teman-teman ya. Kita hari ini bisa bekerja karena kita sehat. Kalau sakit bukan cuma tidak bisa bekerja, ya, bukan cuma fokus pada pengobatan aja, tapi banyak hal gitu ya. Anak-anak kita juga sibuk, istri kita juga repot kan gitu kan, banyak hal. Tapi kita nggak fokus ke situ, kita fokus ke finansial, kita fokus membantu secara keuangan. Siapa kira-kira yang sakit tidak mau dibayarkan semua biaya rumah sakitnya? Semua orang pasti mau. Nah, kita edukasinya di 3 hal itu nanti. Nah, ini hanya tentang kebermanfaatan ya teman-teman. Jadi ketika kita bergabung di bisnis ini gitu ya, jadi ketika kita edukasi 1 orang saja gitu ya, berarti kita sudah menolong 4.000 orang setiap hari. Loh, kok dapat angka dari mana 4.000 orang? Di perusahaan kami teman-teman, sebagai informasi, kita membantu 4.000 orang setiap hari. Karena dari data itu ada 4.000 klaim setiap hari. Siapa yang klaim? Ya yang sakit, yang tua, dan yang meninggal. Itu kita kasih duit. Dari program yang mereka ambil ya, kita kasih duit. Ada berapa orang yang sakit, meninggal, tua? Rata-rata hampir setiap hari ada 4.000 orang. Kalau kita berjuang untuk itu, ketika kita edukasi 1 orang saja, berarti kita sudah bantu 4.000 orang. Nah, kalau mereka berkontribusinya selama 10 tahun, berarti 4.000 kalikan 365 kalikan 10, berarti ada 14.600.000 saudara. Itu yang dimaksud dengan kebermanfaatan. Ya. Kalau berhasil edukasi 100 orang, berarti kita menolong 1,46 miliar. Nah, ini yang perlu teman-teman dalemin lagi ya nanti ya. Kok bisa gitu loh. Ya. Nah, ternyata tidak selesai sampai di situ teman-teman. Bagaimana jika Anda yang meninggal? Nah, sistem bisnis ini akan terus hidup dan melanjutkan seluruh perjuangan Anda. Itu yang dimaksud dengan bisa diwariskan. Banyak loh teman-teman, seorang dokter yang sudah punya praktek dan prakteknya rame gitu. Dokternya sakit. Berarti dia sudah nggak bisa bantu orang. Itu yang pertama. Ya. Atau meninggal. Apakah bisa diwariskan kepada anaknya? Anaknya jadi dokter, kan nggak mungkin. Ketika suaminya sakit, istrinya juga nggak bisa menggantikan posisi si dokter ini gitu. Nggak mungkin Anda mau disuntik istrinya kan gitu kan ya. Lalu dia bukan dokter, cuma istri dokter. Tapi kalau di bisnis ini teman-teman, maka ketika kita yang meninggal, maka sistem bisnis ini akan terus hidup dan dilanjutkan teman-teman kepada ahli waris kita. Bisa kepada anak, bisa kepada istri kita. Jadi artinya kalaupun teman-teman mau berjuang sungguh-sungguh di bisnis ini tidak akan sia-sia, itu intinya. Ya. Nah, hal pertama yang akan dilakukan oleh Prudential akan mencetak Anda sebagai seorang financial advisor, jadi sebagai perencana keuangan. Sama halnya dengan McD itu tadi, tidak langsung meskipun mereka punya 14,5 miliar, tidak langsung dia bisa buka, tapi dia harus ikut trainingnya dulu, ikut prosedurnya dulu, ikut tahapan-tahapannya dulu. Nggak bisa langsung buka meskipun punya duit 14,5 miliar. Di Prudential, Anda nggak perlu keluar apapun, hanya ikut tahapannya saja. Yang pertama, tahapannya adalah registrasi data awal, nanti dibantu oleh admin atau teman Anda, partner Anda. Terus nanti Anda akan mendapatkan aplikasi Prufos. Ini aplikasi yang menurut saya adalah aplikasi sangat canggih ya. Terus yang ketiga adalah Anda akan mendapatkan SMS kode. Terus ada tes MFJ namanya My First Journey. Jadi Anda harus lulus. Baru setelah itu Anda akan ujian AAJI dan ASI. Jadi Anda akan bersertifikasi nantinya teman-teman ya. Terus yang terakhir, Anda harus ikut training MFC, dan baru Anda sudah lulus secara lisensi aktif. Jadi itu prosedurnya, baru Anda ikut kelas-kelasnya teman-teman. Mungkin itu aja, ya.
Nah ini di kelas berikutnya kita akan belajar tentang how to start. Ini pembukanya aja. Jadi nanti ada isi daftar 100 nama. Jadi ada trainingnya, training Pro Cinta yang harus Anda ikuti. Ada training ilustrasi Provos juga, Anda juga harus ikuti. Monitoring activity and coaching, training advance, ini kelanjutannya ketika Anda sudah lulus, baru masuk ke kelas bisnis. Ini prosedurnya, bagaimana memulai. Nanti di materi berikutnya saya akan ngobrol tentang how to start. Mungkin itu aja Pak Toto, Pak Imam, dan teman-teman yang lain. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan.